Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, mengawali informasi pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2021. Menkominfo Johnny G. Plate menyebutkan bahwa capaian akhir dari penilaian tersebut adalah transformasi digital, khususnya di sektor penerapan sistem pemerintahan berbasis digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendapatkan penilaian dengan indeks tertinggi dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2021. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan capaian itu sebagai upaya melaksanakan akselerasi transformasi digital, khususnya di sektor pemerintahan digital. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah menghadirkan layanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Salah satunya dengan penerapan SPBE atau e-government, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih baik. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus mendorong penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, tak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat daerah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika turut mendampingi dinas dan daerah dalam proses percepatan transformasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika terus galakan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Melalui SPBE ini akan memberikan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi melalui SPBE diharapkan dapat menerapkan pelaksanaan prinsip transparansi dan efektivitas pelayanan publik untuk meminimalisir terjadinya praktek korupsi. Transformasi digital di Indonesia cukup komplit yang dibagi menjadi 4 dimensi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo hingga saat ini terus berupaya melakukan percepatan transformasi digital. Direktur Layanan Aplikasi Informasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Bambang Dwi Anggono mengungkapkan saat ini setiap Diskominfo terus berupaya melakukan pendampingan kepada instansi daerah untuk proses transformasi migrasi. Dinas Kominfo mendampingi BPSDM daerah untuk proses transformasinya, proses migrasi, termasuk mengambil data, Pak, karena teman-teman di daerah sudah banyak yang punya aplikasi. Kalau kemudian diputuskan oleh Pak Teguh aplikasinya baru, kemudian data-data mereka yang lama tidak bisa diambil, maka kita kehilangan kekayaan, Pak. Data kita itu kan kekayaan. Nah, oleh karena itu tugas kami bersama Pak Teguh, aplikasinya beliau yang mendorong, integrasi datanya oleh Kementerian Kominfo dibantu oleh Dinas Kominfo. Dan itu akan dilakukan pada semua dinas, termasuk Bappenas. Bagaimana kita mendorong perencanaan pembangunan sampai ke Krisna itu jadi satu. Nah, ini perlu pembiayaan yang signifikan dan kami sudah melakukan kajian, Pak, kebutuhannya untuk apa saja, harapannya bisa dilihat sebagai satu hal yang potensial untuk melakukan percepatan transformasi digital. Beralih ke informasi lainnya terkait dengan kasus COVID-19 Omikron yang terus bertambah, pemerintah menerapkan upaya pencegahan melalui sistem karantina. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengungkapkan, saat ini karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri tergantung dengan keperluan pelaksanaan perjalanannya. Berikut informasinya. Dengan ditemukannya kasus Omikron di Indonesia, membuat pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dan juga pencegahan. Salah satunya ialah pengefektifan karantina. Saat ini pemerintah membagi tempat karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri tergantung dengan keperluan pelaksanaan perjalanannya. Dapat dilakukan di kediaman masing-masing dengan ketentuan tertentu. Adanya kemudahan karantina yang diberikan kepada pejabat eselon 1 dikarenakan agar mereka bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara.
Sedangkan bagi pelaku perjalanan wisata dan juga bisnis, pemerintah juga telah melakukan kerjasama dengan kementerian, perhimpunan hotel, dan juga lintas lembaga lainnya untuk menyiapkan tempat akomodasi karantina. Selanjutnya, untuk WNA, maka akan dilakukan karantina secara mandiri. Kenapa pejabat eselon 1 negara diberikan diskresi, kemudahan untuk di rumah? Tentu ini sehubungan dengan tanggung jawab struktural dan tanggung jawab fungsionalnya. Jadi artinya dia pergi ke luar negeri bukan karena kemauannya, tapi karena dinas. Oleh karena itu, karena dia pergi ke luar negeri karena urusan dinas, maka pulang tentu pemerintah tetap harus bisa memfasilitasi agar dia tetap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara. Dan tentu sebagai penyelenggara negara, dia tetap harus dilindungi jangan sampai sakit. Dan juga tidak menularkan para anggota keluarganya. Oleh karena itu, tempat kediaman yang menjadi karantina yang mandirinya harus memang benar-benar terpenuhi dari aspek ventilasi, dari aspek kapasitas, dari aspek jumlah orang di rumah, dan kemudian dari aspek jangan sampai terjadi ada penularan di keluarga. Informasi selanjutnya, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, dari total 68 kasus COVID-19 varian Omikron yang ada di Indonesia, paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Oleh karena itu, pihaknya meminta masyarakat untuk menunda perjalanan dan mengurangi mobilitas. Sejak terdeteksi pertama pada 16 Desember lalu, kasus varian Omikron di Indonesia terus bertambah. Kementerian Kesehatan melaporkan kasus Omikron di Indonesia bertambah 21 kasus, sehingga sampai saat ini jumlah positif ada sebanyak 68 orang per Rabu 29 Desember 2021. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengatakan 21 kasus baru itu merupakan pelaku perjalanan luar negeri yang terdiri dari 16 orang WNI dan 5 orang WNA. Adapun asal dari para pelaku perjalanan luar negeri, sebagian besar dari pekerja migran Indonesia, Arab Saudi, dan Turki. Berdasarkan hal tersebut, Nadia meminta masyarakat untuk menunda perjalanan ke negara-negara yang teridentifikasi varian Omikron cukup banyak. Dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Mengingatkan untuk para warga negara Indonesia untuk menunda perjalanan ke luar negeri karena resiko penularan yang besar. Dan kalaupun kita berada di luar negeri, tetap jalankan protokol kesehatan, baik di masa kita berada di negara tersebut ataupun dalam proses perjalanan pulang ke Indonesia. Menutup informasi terakhir, Siti Nadia Tarmizi juga mengatakan bahwa vaksinasi dengan dosis lengkap dapat efektif mencegah dampak COVID-19 varian Omikron. Dan berikut liputannya. Kementerian Kesehatan melaporkan mayoritas pasien COVID-19 varian Omikron di Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap. Sejalan dengan hal tersebut, kebanyakan pasien varian Omikron diketahui tidak bergejala sama sekali atau bergejala ringan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meyakini efektivitas vaksin COVID-19 mampu mencegah gejala berat dan risiko kematian akibat infeksi varian Omikron. Kasus yang ditemukan ini adalah merupakan kasus asimptomatis dan dengan gejala ringan, kalaupun muncul gejala. Artinya lebih banyak yang tidak bergejala dan yang bergejala ringan hanya sedikit sekali. Dan ini konsisten tentunya dengan temuan di berbagai negara, yang artinya bisa kita sampaikan vaksin yang diberikan memberikan efek perlindungan untuk gejala sakit berat dan kematian. Itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya melalui kanal GPR TV atau sosial media gprtv.id. Saya Mona Azharinesa pamit, sampai jumpa.